Setiap orang yang berprofesi sebagai PNS di masa sekarang pasti dulunya pernah merasakan gimana sih deg-degan dan ribetnya proses seleksi CPNS. Berikut ini adalah pengalaman saya. Pengalaman pertama saya ikut seleksi CPNS itu mulai dari tahun 2014. Waktu itu saya baru lulus, jadi posisi saya fresh graduate, dan formasi yang saya pilih waktu itu adalah di Kementerian Perdagangan. Saya memilih formasi yang memang bisa untuk semua lulusan, karena basic ataupun background pendidikan saya adalah SPD, pendidikan, di salah satu kampus yang ada di Bandung untuk jurusan bahasa Jepang. Jadi cukup unik juga jurusannya dan memang tidak umum sebetulnya, hanya beberapa formasi di beberapa kementerian saja. Nah, waktu itu Kementerian Perdagangan membuka untuk semua jurusan dan saya mencoba di sana. Ternyata di waktu itu saya hanya berhasil sampai ke tahapan psikotes. Jadi setelah SKD, waktu itu pertama kalinya SKD menggunakan sistem CAT, menggunakan komputer, tidak lagi secara tulis. Setelah itu, saya lanjut ke tahapan psikotes dan gagal di situ, terhenti di situ progresnya. Saya merasa pada saat psikotes kurang bisa mengeksplor diri saya, kurang berlatih lebih tepatnya pada saat harus menggambar seseorang dengan profesinya. Nah, di situ pertama gambar saya jelek, kedua salah persepsi. Jadi saya menggambarkan seorang murid yang sedang ujian dan digambarkan dari sudut pandang orang yang ada di belakangnya. Jadi mukanya tidak kelihatan, bajunya pun tidak menggambarkan bahwa itu seorang murid. Nah, itu mungkin yang menyebabkan saya gagal di tahapan psikotes pada saat tes CPNS pertama. Yang kedua, saya mencoba lagi seleksi CPNS di tahun 2017. Nah, pada waktu itu, saya memilih formasi yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau Kemendikbud. Itu kalau dirasa sih memang formasi yang mungkin cocok ya dengan latar belakang pendidikan saya sebagai guru SPD untuk pendidikan bahasa Jepang. Namun, saat itu pun proses seleksi CPNS saya harus terhenti di proses atau di tahapan psikotes, sama seperti seleksi CPNS yang pertama. Nah, uniknya pada saat seleksi yang kedua ini, saya mendapatkan skor yang cukup tinggi untuk SKD. Saya lupa berapa detailnya, tapi saya rasa ketika membandingkan dengan skor yang tertinggi pada waktu itu tidak terlalu jauh bedanya. Hanya saja pada saat tes psikotes yang kedua, tidak ada tes menggambar. Padahal saya sudah belajar dari kesalahan yang sebelumnya, coba menggambar lagi, coba membuat sebuah gambar manusia yang menggambarkan profesi dari orang tersebut. Tapi ternyata tes itu tidak ada, digantikan dengan tes problem solving di tempat kerja. Misalkan, kalau nggak salah pertanyaannya kayak gini. Ketika diadakan rapat di sebuah tempat kerja, ada teman Anda, si A, memilih keputusan untuk misalkan melaksanakan kegiatan di kantor saja. Tapi teman Anda B memilih opsi untuk melaksanakan kegiatan di luar kantor. Nah, sampai terjadi diskusi yang cukup alot dan tidak ditemukan solusinya, apa yang Anda pikirkan pada saat seperti itu dan apa yang akan Anda lakukan pada saat itu? Tipe-tipe pertanyaannya mirip-mirip seperti itu dan itu lumayan banyak kalau nggak salah. Ada jawaban singkat sampai esai. Nah, mungkin karena saya mempersiapkan untuk tes psikotes berupa gambar, tetapi ternyata yang keluar adalah tes psikotes problem solving di tempat kerja, ya hasilnya kurang maksimal atau tidak maksimal menyebabkan tidak lulus juga. Nah, untuk yang ketiga dan terakhir, saya mencoba lagi tes CPNS di tempat bekerja saya sekarang ini.
Nah, tempat ini menerima orang dengan latar belakang sarjana pendidikan. Tidak terbatas sarjana pendidikan untuk jurusan tertentu, tapi untuk semua jurusan. Itu adalah kesempatan yang saya ambil. Karena kalau melihat formasi yang ada kala itu, sarjana pendidikan untuk bahasa Jepang, formasinya tidak terlalu banyak, teman-teman. Hanya beberapa saja. Kalau tidak jadi guru di daerah yang ya katakanlah cukup jauh, pilihan lainnya adalah di Badan Intelijen Nasional atau BIN. Tetapi waktu itu saya minder karena saya menggunakan kacamata, dan salah satu syarat untuk menjadi atau lolos CPNS di Badan Intelijen Nasional waktu itu adalah ada ukuran daya penglihatan, dan sudah jelas saya tidak masuk di dalamnya. Oleh karena itu saya memilih di tempat kerja saya yang sekarang ini. SKD waktu itu di Jakarta Barat, cukup jauh tempatnya. Ada TWK, TIU, dan juga TKP. Dan waktu itu isunya banyak orang yang terjebak pada saat mengerjakan TKP, teman-teman. Banyak juga teman-teman saya juga yang ikut dan merasa soal TKP-nya banyak menjebak. Tapi ya entahlah, saya juga bersyukur ternyata apa yang saya kerjakan waktu itu di atas passing grade dan menyebabkan saya lolos maju ke tahap selanjutnya. Dilanjutkan oleh TKB ya istilahnya kalau nggak salah, atau SKB. Nah, pada saat itu bertempatkan di tempat kerjanya langsung yang ada di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Di situ dibagi menjadi 2 hari kalau nggak salah. Hari pertama adalah tes psikotes. Yang kedua barulah ditanya tentang substansi yang berkaitan dengan tempat kerja ini dan wawancara. Nah, hasil setelah deg-degan juga sih waktu itu, berhasil lolos dan dinyatakan masuk sebagai CPNS di bulan Maret tahun 2019. Nah, sedikit berbagi pengalaman teman-teman ketika mengerjakan TWK, TIU, dan TKP ini. Mungkin teman-teman banyak melihat di internet ya tips and tricks mengerjakan TWK, TKP, dan TIU. Tapi kalau menurut saya pribadi, teman-teman cukup memperhatikan strategi dalam pengisiannya. Walaupun memang mempersiapkan dasar-dasar dalam melaksanakan ataupun dasar-dasar keilmuan dari TWK, TKP, dan TIU ini cukup penting. Tapi teman-teman juga harus memperhatikan strategi dalam pengisiannya. Pada saat mengerjakan TWK, TIU, dan TKP ini, teman-teman harus memperhatikan waktu. Itu yang pertama. Tidak boleh terlalu terpaku pada soal-soal yang susah. Pada saat teman-teman melihat sebuah soal, yakin bisa mengerjakan, langsung kerjakan. Tapi ketika teman-teman melihat sebuah soal, dan teman-teman langsung merasa bingung dengan jawabannya, langsung tinggalkan. Itu salah satu cara yang menurut saya efektif, ketimbang harus menyelesaikan soalnya satu persatu, teman-teman. Karena kalau nggak salah, setiap butir soal di TWK dan TIU memiliki bobot soal 5 jika benar dan 0 jika salah. Otomatis teman-teman harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan mengerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Sedangkan untuk TKP, itu kalau nggak salah soalnya itu pilihan ganda juga, dan bobot poinnya dari 1 sampai 5. Jadi tidak ada jawaban benar dan salah, hanya saja mana yang paling sesuai dan yang tidak. Jadi jika teman-teman memilih opsi yang paling sesuai, maka nilainya 5, dan jika yang kurang sesuai, maka akan mendapatkan poin 1. Dan tidak ada jawaban yang dinilai 0, kalau nggak salah seperti itu. Jadi harus diisi semua kalau TKP. Nah, juga kalau sedikit memberikan tips pada saat mengerjakan TWK, mempersiapkannya, mungkin teman-teman butuh banyak baca. Karena tes wawasan kebangsaan ini sifatnya tidak bisa banyak berlatih. Bukan dengan cara banyak latihan, tetapi harus banyak membaca, teman-teman. Mulai dari bahasan atau bacaan yang mengangkat isu-isu nasionalisme, lalu mengangkat pilar negara seperti
Pancasila, Undang-Undang Dasar, ataupun ya tentang NKRI, mulai dari proses pendiriannya, siapa saja yang terlibat, dan lain-lain. Juga mulai sedikitnya sadar akan kata-kata integritas, teman-teman. Selain itu, juga harus mulai membaca berita-berita, artikel-artikel yang mengangkat isu soal bela negara. Karena jika kita banyak baca, kita banyak tahu, dan kemungkinan soal-soal yang ditanyakan akan ada di artikel-artikel tersebut. Ya, walaupun memang latihan menjawab soal juga cukup penting, tapi hanya dengan latihan menjawab soal tidak dapat menutupi kekurangan ataupun menutupi informasi-informasi basic yang harus teman-teman miliki pada saat mengerjakan tes wawasan kebangsaan ini. Nah, lain ceritanya ketika teman-teman harus mengerjakan soal tes intelijensia umum atau TIU. Nah, di sini sebetulnya terbagi menjadi 3. Ini menurut sumber yang saya baca. Ada kemampuan umum, analogi, silogisme, dan analitis. Lalu kemampuan numerik, berhitung deret angka soal cerita perbandingan kuantitatif. Dan kemampuan figural, seperti membayangkan sebuah gambar yang kalau diputar-putar sisi ininya akan seperti apa, terlihat seperti apa, dan lain-lain. Analogi, ketidaksamaan, serial. Itu kurang lebih sedikit kisi-kisi dari sumber yang saya baca. Nah, berbeda dengan TWK, untuk tes intelijensia umum ini, teman-teman wajib, saya rasa, dan harus untuk sering berlatih soal-soal jenis ini. Jika teman-teman banyak mengerjakan soal tes intelijensia umum ini, teman-teman akan terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal setipe dengan waktu yang cepat. Karena biasanya soalnya unik-unik. Walaupun memang numerik dikatakan mirip dengan matematika, tapi biasanya agak nyeleneh soalnya. Misalkan seperti 75% dari 9.385 berapa? Kayak soal-soal kayak gitu. Dan itu saya yakin teman-teman paham cara mengerjakannya, tapi pasti membutuhkan waktu yang lama kalau tidak terbiasa. Atau soal-soal seperti ada sebuah jaring-jaring, jika dihubungkan, jika digambarkan, jika disatukan, akan menjadi bentuk bangun datar seperti apa. Nah, itu soal-soal mirip seperti itu yang sebetulnya bisa, semua orang bisa mengerjakan, tapi butuh waktu dalam pelaksanaannya. Nah, gap itu, kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal itu secara cepat, itu bisa teman-teman dapatkan jika teman-teman belajar ataupun latihan dengan metode mencoba mengerjakan soal itu sebanyak-banyaknya. Itu untuk TIU, teman-teman. Nah, untuk TKP, teman-teman, tes karakteristik pribadi. Ini sebetulnya hampir mirip dengan tes-tes psikotes, karena ya soal-soalnya tidak ada jawaban yang 100% benar, 100% salah, teman-teman. Di sini semuanya menggunakan rasio. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan pada saat mengerjakan TKP ini, teman-teman ini harus paham konsep dari yang namanya 1. Pelayanan publik, 2. Jejaring kerja, 3. Sosial budaya, 4. Teknologi informasi dan komunikasi, 5. Profesionalisme, dan terakhir ini yang baru, kalau nggak salah sejak 2020 ini mulai ada, radikalisme. Dulu kalau nggak salah nggak sampai seperti ini sih untuk kisi-kisi materi terkait tes karakteristik pribadi. Tapi entah mungkin setelah isu pilpres ataupun ya makin kesini, isu radikalisme dimunculkan pada saat tes karakteristik pribadi di tahapan SKD CPNS. Itu seperti itu, teman-teman. Dan caranya, yang pasti teman-teman harus banyak membaca sih artikel ataupun berita-berita yang membahas terkait isu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi komunikasi, profesionalisme, dan radikalisme ini. Dari situ, pandangan ataupun logika teman-teman semua akan terbentuk dengan sendirinya, sedikit demi sedikit, dan ketika melihat soal atau membaca soal, teman-teman juga akan otomatis memilih jawaban yang ya diharapkan sih sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh seorang PNS. Kurang lebih seperti itu. Karena ya soalnya agak tricky untuk TKP ini.
Jujur, karena tidak ada 100% benar dan 100% salah. Semuanya asumsi, semuanya subjektif. Dan di sini yang paling benar adalah subjektif si pembuat soal, bukan subjektivitas dari kita sebagai yang mengerjakan. Otomatis, kita perlu paham subjektivitas ataupun POV, point of view, sudut pandang orang yang membuat soal ini. Mana yang menurut mereka paling benar, dan mana yang menurut mereka ini kurang pas. Itu bisa teman-teman dapatkan dari hasil membaca, dari hasil melihat artikel-artikel ataupun berita-berita dengan isu-isu seperti ini. Tapi tolong hati-hati ya, karena di zaman sekarang banyak juga sih berita-berita yang menyesatkan. Nanti jatuhnya ya jadi skornya 1 semua, teman-teman. Hati-hati ya untuk memilih sumber bahan bacaan. Selain teman-teman mempersiapkan diri dengan banyak membaca, banyak mencari informasi terkait isu-isu yang berhubungan dengan materi-materi ketiga tes atau ketiga jenis tes tadi, teman-teman juga latihan dalam menjawab soal-soalnya. Salah satu cara yang betul-betul efektif waktu itu yang pernah saya jalankan itu adalah nonton YouTube, teman-teman. Nah, biasanya di YouTube itu banyak sekali sumber informasi terkait cara pengerjaan ataupun jenis-jenis soal ataupun contoh-contoh soal tes TWK, TIU ataupun TKP ini. Nah, teman-teman juga bisa sambil rebahan, bisa sambil tiduran, hanya cukup nonton, mendengarkan, diulang-ulang sampai paham, teman-teman. Khususnya untuk soal-soal seperti TKP. Karena saya yakin teman-teman memerlukan pemahaman terkait jenis ataupun tipe soalnya. Kalau teman-teman tidak pernah lihat jenis soalnya, teman-teman mungkin akan merasa kaget pada saat mengerjakannya. Nah, setelah TWK, TIU, dan TKP, teman-teman nantinya bakal lanjut ke seleksi kompetensi bidang, teman-teman. Nah, di sini mungkin persaingan akan lebih ketat, tapi dengan jumlah pesaing yang jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Nah, di sini persiapan yang teman-teman lakukan nantinya akan berbeda, karena tergantung dari tempat kerja yang teman-teman pilih nantinya. TKB ataupun SKB ini nantinya berhubungan langsung dengan substansi dari tempat kerja yang dipilih oleh teman-teman. Misalkan, teman-teman milih masuk ke Kemenke. Nah, kemampuan bidangnya pasti ada. Bukan ada lagi, memang erat hubungannya dengan keuangan. Jadi, kalau sudah menginjak ke tahap SKB ataupun TKB, teman-teman harus kepo, harus membuka-buka banyak informasi terkait tempat kerja yang teman-teman pilih. Mau nggak mau. Kalau membahas TWK, TIU, dan TKP, itu memang banyak informasi yang menjelaskan tentang hal ini, karena informasinya bersifat umum dan informasi ini bisa dicari di Google. Tapi untuk SKB ataupun TKB, mohon maaf, teman-teman harus sedikit lebih jauh dalam searching atau pencarian informasinya. Harus sering-sering membuka web tempat kerja yang teman-teman pilih, kementerian kah ataupun pemerintahan manakah. Sering-seringlah membuka itu. Karena banyak soal-soal yang memang dikeluarkan berdasarkan informasi-informasi yang berlaku di tempat kerja tersebut. Oh ya teman-teman, ada yang kelupaan, yaitu tes administrasi, teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman juga entah untuk tahun 2021 ini apakah sudah selesai atau belum tahapan administrasi ini, tapi yang pasti teman-teman harus memperhatikan syarat-syarat yang tertulis di website SSCN BKN terkait tes administrasi ini. Tolong betul-betul sesuaikan dengan apa yang diminta. Tidak usah dikarang-karang, sesuaikan saja dulu. Karena tes administrasi ini merupakan tes yang katakanlah paling gampang tahap kesulitannya dibandingkan tes-tes setelahnya. Otomatis sayang kalau teman-teman tidak teliti, teman-teman menggampangkan, menyepelekan tes ini. Karena harusnya semua orang bisa masuk, bisa lolos dari tes administrasi tersebut. Asalkan ya teliti dan betul-betul menyesuaikan dokumen yang dikumpulkan, diupload atau dikirim sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Asalkan sesuai, harusnya sih bisa lolos. Dan yang menarik, di tahun 2021 ini kalau nggak salah ada yang namanya proses penyanggahan.
Dan entah kedepannya bakal seperti apa, tapi yang saya cermati di sini adalah BKN mengedepankan aspek keterbukaan, teman-teman. Jadi nantinya, ketika teman-teman dinyatakan tidak lulus, yang saya baca sih di tahapan tes administrasi, teman-teman nantinya bisa menyanggah keputusan itu, memberikan pembenaran, memberikan penjelasan bahwa sebetulnya teman-teman layak untuk lulus dan didukung oleh data dukung yang benar-benar valid. Nanti dari BKN pun sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tes seleksi CPNS 2021 yang di-download di webnya, itu nanti pengumuman tes administrasi, hasil seleksi administrasi akan menyertakan penjelasan per poinnya. Jadi apa saja yang dirasa menyalahi syarat yang diberikan oleh BKN akan diberitahukan dalam pemberitahuan ketidaklulusannya. Jadi teman-teman nanti juga bakal paham tidak lulus tes administrasi itu karena apa. Nah, jika memang teman-teman merasa berkas yang teman-teman kirimkan itu sudah sesuai dengan syarat, tetapi dinilai tidak sesuai, teman-teman bisa menyanggah keputusan itu. Waktunya memang tidak terlalu lama ya dari proses ataupun dari pengumuman keluarnya keputusan tersebut. Jadi teman-teman harus benar-benar mengecek, memantau websitenya, kapan pengumuman itu keluar, lalu jika memang betul-betul dirasa harusnya masuk nih, nah teman-teman siapkan data dukungnya dengan benar, lalu silahkan tindak lanjuti di masa sanggah sebelum nantinya pengumuman tersebut tidak bisa dirubah-rubah lagi. Itu saja teman-teman, sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan di proses tes CPNS yang saya laksanakan. Memang ada juga sih teman-teman saya yang sekali tes langsung lolos. Ada juga banyak orang-orang yang mungkin seperti saya perlu 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali mengikuti tes baru lolos. Ya apapun itu, jika memang teman-teman betul-betul berniat untuk menjadi seorang PNS, terus mencoba. Siapa tahu, entah di percobaan keberapakah teman-teman bisa lulus. Itu saja. Terima kasih. Dadah.